Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktik analisis varian satu jalur. Nah, sebelum praktik kita akan mengulas terlebih dahulu analisis varian satu jalur ini seperti apa. Analisis varian biasanya disingkat sebagai ANAVA. Nah, untuk ANAVA ini merupakan uji beda di mana yang kita bandingkan itu adalah min atau rata-rata dari lebih dari 2 kelompok. Misalnya ada 3 kelompok, kemudian kita bandingkan untuk tahu apakah antara 3 kelompok atau lebih dari 3 kelompok tersebut apakah ada perbedaan. Nah, untuk satu jalur, uji bedanya dilakukan berdasarkan satu variabel atau intinya ada satu jalur. Nah, untuk data di analisis varian, nanti yang kita pakai adalah data interval atau rasio untuk uji parametrik. Nah, jika datanya ordinal, maka nanti teman-teman bisa menggunakan Kruskal-Wallis atau Friedman. Nah, untuk praktik analisisnya kita menggunakan latihan sebagai berikut. Jadi di sini ada skor student engagement dari di sini jumlah subjeknya ada 15 untuk teman-teman yang menggunakan platform kuliah WhatsApp. Kemudian 14 untuk siswa yang menggunakan platform Google Classroom dan 13 untuk siswa yang menggunakan platform Zoom. Jadi di sini intinya ada 3 kelas, satu menggunakan WhatsApp, satu menggunakan Google Classroom, satu menggunakan Zoom. Nah, untuk total keseluruhan mahasiswanya ada 15 tambah 14, 29, 29 tambah 13. Ada 42 mahasiswa. Nah, sebelum melakukan analisis dengan Jamovi, kita akan menyiapkan data di Excel terlebih dahulu. Oke, jadi ada data jumlah siswa, kemudian ada data platform, ada yang menggunakan Google, ada yang menggunakan WhatsApp, Google Classroom, dan juga ada yang menggunakan Zoom. Kemudian engagement. Nah, untuk siswanya jumlah totalnya ada 42. Oke. Nah, untuk platformnya ada yang menggunakan WhatsApp. Nah, untuk platform teman-teman bisa mengetikkan WhatsApp atau boleh menggunakan kode, misalnya WhatsApp itu 1, Google Classroom 2, Zoom 3. Nah, di sini saya langsung ketikkan langsung WhatsApp ada 15 orang. Kemudian Google Classroom Nah, untuk Google Classroom ada 14. Jadi saya masukkan di data 16 sampai 29. Nah, sisanya menggunakan Zoom. Nah, jadi kelas ketiga ini dia pakai Zoom. Kita akan membandingkan apakah student engagement-nya berbeda antara kelas yang pakai WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom. Nah, untuk skor student engagement-nya kita bisa copy paste saja. Ini kita copy, kemudian paste ke sebelah sini. Kemudian selanjutnya kita copy paste lagi. Nah, datanya sudah selesai kita input. Kemudian bisa kita copy paste ke Jamovi.
Jadi di sini ada dua variabel. Variabel pertama adalah platform yang digunakan. Variabel kedua adalah engagement. Nah, data platform dan engagement kita copy, kemudian paste ke Jamovi. Ini kita klik 2 kali, kita rename. Untuk variabel A itu adalah platform. Kemudian variabel B ini adalah student engagement, atau di sini saya tulis engagement. Oke, datanya sudah siap. Nah, setelah data siap, kita bisa langsung melakukan analisis. Nah, untuk analisis varian satu jalur, teman-teman bisa klik ANOVA, kemudian one way ANOVA. Nah, untuk dependent variabelnya, kita masukkan skor student engagement. Kemudian untuk platform, ini masuk ke grouping variabel. Nah, kemudian kita pakai Fisher saja, karena asumsinya adalah variasi antar kelompok kita asumsikan sama atau datanya homogen. Kemudian kita akan memunculkan tabel deskriptif untuk tahu rata-rata student engagement dari kelas yang menggunakan WhatsApp, Google Classroom, dan juga Zoom. Nah, untuk uji asumsi kita bisa centang homogeneity dan juga normality test. Nah, ini nanti akan keluar hasil uji normalitas dan juga homogenitas. Nah, untuk post hoc, kita setting pakai 2key aja. Kemudian yang dilaporkan selain perbedaan min, kemudian significance, kita juga melaporkan nilai T-nya berapa. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Yang pertama ada uji ANOVA, kemudian tabel deskriptif tiap kelompok, kemudian ada hasil uji asumsi dan uji post hoc. Nah, nanti yang pertama akan kita bahas adalah uji asumsi terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya sudah saya susun. Oke. Yang pertama kita perlu membaca hasil uji asumsi. Nah, untuk uji asumsi normalitas dengan Shapiro-Wilk, yang pertama teman-teman perlu melaporkan nilai Shapiro-Wilk, dan kemudian yang kedua teman-teman perlu melaporkan nilai P atau signifikansinya. Nah, di sini aturannya adalah jika nilai P ini lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Nah, untuk pelaporannya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, didapat nilai Shapiro sebesar 0,985 dengan P-nya di sini kan 0,835. Nah, 0,835 ini berarti P-nya lebih dari 0,05. Nah, dengan demikian data skor student engagement berdistribusi normal. Nah, setelah melaporkan uji normalitas, kita akan melihat uji homogenitasnya dengan Levin test. Nah, untuk uji homogenitas, teman-teman perlu melaporkan nilai F dan juga p-value-nya. Selama p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka varian antar kelompoknya setara atau datanya homogen. Sehingga kita bisa melakukan uji ANOVA.
Oke, berdasarkan hasil uji homogenitas didapat nilai F sebesar 1,77 dengan P-nya lebih dari 0,05. Dengan demikian varian antar kelompok homogen. Nah, karena datanya homogen, kita bisa melakukan uji statistik parametrik. Kemudian untuk hasil selanjutnya kita akan membaca tabel data deskriptif. Di sini kita perlu melaporkan rata-rata antar kelompoknya. Nah, di sini bisa kita lihat rata-rata student engagement paling tinggi adalah kelas yang menggunakan platform Zoom, diikuti kelas yang menggunakan Google Classroom, dan yang paling rendah yaitu kelas yang menggunakan WhatsApp. Nah, kemudian kita bisa melaporkan hasil uji ANOVA dengan PhasED. Nah, untuk ini kita perlu melaporkan hasil nilai F, kemudian juga P atau signifikansinya. Nah, di sini didapat nilai F sebesar 9,53 dengan P-nya di sini didapat kurang dari 0,01 atau kita boleh melaporkan kurang dari 0,05 atau juga kurang dari 0,01. Nah, di sini selama P-nya itu kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Jadi di sini kita simpulkan terdapat perbedaan student engagement yang signifikan dilihat dari penggunaan platform kuliah online. Nah, kesimpulannya sampai di sini. Intinya ada perbedaan student engagement dilihat dari platform yang digunakan. Nah, untuk mengetahui platform mana yang paling mempengaruhi student engagement, kita perlu membaca hasil uji post hoc. Nah, uji post hoc-nya sebagai berikut. Nah, untuk uji post hoc, kita perlu melihat yang pertama mean difference, kemudian nilai T, dan juga p-value. Yang pertama, kita akan melihat uji T dari perbandingan antara kelas yang menggunakan WhatsApp dan juga Google Classroom. Nah, di sini. Nah, untuk kelas yang menggunakan WhatsApp dan Google Classroom, perbedaan min-nya didapat min 5,69. Kemudian teman-teman boleh melaporkan T-nya misalnya dengan T-nya min 2,78 dan P di sini kurang dari 0,05 sehingga ada perbedaan student engagement antara kelas yang menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Nah, ketika ada perbedaan kita perlu melihat mana nih yang kemudian lebih tinggi student engagement-nya. Nah, di sini karena min difference-nya itu minus, maka biasanya skornya itu lebih besar di Google Classroom. Atau teman-teman juga bisa melihat di data deskriptif. Nah, di data deskriptif antara WhatsApp dan Google Classroom memang lebih tinggi student engagement kelas yang menggunakan Google Classroom. Oke, jadi kesimpulan berikutnya, student engagement ditemukan lebih tinggi pada kelas yang menggunakan Google Classroom. Nah, selanjutnya kita membandingkan antara yang menggunakan WhatsApp dan juga Zoom. Kita baca bagian ini. Nah, perbedaan min antara keduanya ditemukan min 8,94 dengan P kurang dari 0,05 sehingga ada perbedaan student engagement antara kelas yang menggunakan WhatsApp dan juga Zoom. Student engagement ditemukan lebih tinggi pada kelas yang menggunakan Zoom karena di sini min difference-nya minus ya. Nah, yang terakhir kita membandingkan antara yang menggunakan Google Classroom dan Zoom. Di sini min difference-nya ketemu min 3,25. Kemudian p-value-nya lebih dari 0,05 ya.
Nah, dengan demikian tidak ada perbedaan dan engagement antara kelas yang menggunakan Google Classroom dan Zoom. Oke, untuk pelawarannya selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.